Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan TEDx UAJ di siang hari ini. Di sini saya mau sedikit bercerita. Semoga suara saya lancar terdengar ya. Jika memang ada hambatan, boleh tolong ditaruh di kolom chatnya. Jadi ada banyak sekali curhat yang saya dengar dari orang-orang di sekitar saya. Curhat tentang mereka yang resah dan juga gelisah, menerima banyak sekali pertanyaan tentang kehidupan. Kamu kapan lulus? Setelah lulus, mau kemana? Lalu, mau kerja di mana? Setelah itu, kapan menikahnya? Kapan punya anak? Dan seterusnya. Ada banyak curhatan yang masuk dari teman-teman saya. Dan itu membuat mereka resah dan gelisah. Bagi saya pribadi, ada satu atau dua pertanyaan yang membuat saya pun merasakan hal yang sama. Pertanyaan ini tetap terkait kehidupan, tapi lebih spesifik tentang sebuah mimpi. Apa sih mimpi kamu? Apa sih passion kamu? Jika saya ditanya seperti itu, rasanya minder banget, insecure banget. Apalagi jika saya membandingkan diri saya dengan rekan-rekan atau bahkan teman-teman saya yang sudah lebih dulu dirasa menemukan passion-nya. Saya selalu berpikir keras untuk bisa memiliki jawaban itu. Gimana ya caranya? Sampai akhirnya pengen banget bisa ketemu Doraemon untuk pinjam mesin waktu dan balik lagi ke masa lalu. Agar saya bisa menemukan apa passion saya. Sepertinya ada yang salah dari hidupnya saya yang kemarin. Dan di sini saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perjalanan saya menjawab pertanyaan itu. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Mama saya itu adalah orang tua tunggal. Beliau berjuang sendirian untuk menghidupi anak-anaknya dengan sangat layak. Sebagai anak pertama, saya memiliki beban moral untuk bisa membanggakan mama, untuk bisa membantu mama, dan ikut bertanggung jawab tentang kondisi keluarga. Dan bagaimana cara saya untuk ikut bertanggung jawab? Salah satunya adalah nurut dengan arahan mama saya. Jadi waktu itu mama saya memiliki permintaan untuk saya, Kak, belajar yang benar ya, agar kamu bisa dapat nilai yang baik. Setelah itu kamu bisa lulus dengan nilai yang baik, diterima di kampus favorit, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah itu kamu bisa menikah, punya anak, dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Namun ternyata hidup ini bukan cerita dalam dongeng. Kita tahu itu. Perjalanannya kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Saya mulai masa kecil saya atau masa sekolah dengan nggak punya banyak teman. Mungkin karena terlalu sering belajar, karena permintaan mama yang tadi. Dan mungkin juga karena saya terlalu akrab dengan ratusan buku komik yang ada di rumah saya. Saya terlalu senang untuk berdiam diri lama-lama di rumah. Dan hasilnya saat di sekolah sering banget menjadi bahan bully. Dan ya, jika memang kita ingat tadi instruksi dari mama saya adalah untuk belajar dengan rajin, mendapatkan nilai yang baik, bisa kuliah, bekerja, mendapatkan gaji dan tunjangan yang baik, bisa menemukan jodohnya di kantor, lalu punya anak dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Step by step itu yang saya coba untuk lewati. Tapi ternyata ada satu pesan dari mama untuk saya minta ikuti. Kak, kamu jika memang ada kesempatan, jika memang ada peluang, ada ajakan, kamu tolong ucapkan iya dan bisa dulu aja. Meskipun kamu ternyata nggak percaya diri, lakuin dulu aja. Itu pesan mama saya sebagai bekal untuk saya mengikuti instruksi dari beliau. Ternyata hal itu membawa saya kepada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru. Salah satunya adalah ajakan saat saya pertama kali masuk kuliah.
saat pertama kali menjadi mahasiswa, ada tawaran dari tim paduan suara kampus. Secara mendadak, kakak seniornya langsung nawarin saya sebuah flyer. Hey, besok kamu ikut latihan ya? Saya kaget ditodong seperti itu. Tapi kembali ingat dengan pesan mama sebelumnya, yuk kamu bilang iya dan bisa terhadap apapun ajakan yang datang ke kamu. Jadi dengan percaya diri, oh iya kak, besok saya datang. Saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu di tim paduan suara itu. Hingga akhirnya keesokan hari dengan gagah berani, saya datang untuk ikut latihan. Saya bergabung dengan tim paduan suara. Suara saya bass 2, by the way. Saya menjalani latihan beberapa hari hingga akhirnya saya sadar bahwa saya buta nada. Ternyata senang nyanyi, itu nggak bikin saya bisa nyanyi. Aidil, coba dong nadanya di re aja. Re, kayaknya itu kerendahan, coba agak ditinggiin ya. Re, ketinggian, coba yang awal aja. Re, yang itu cocok. Di situ dalam hati, dalam benak saya, nada yang mana yang benar? Saya kebingungan dengan hal itu. Saya sadar bahwa kayaknya saya akan mengganggu kegiatan dari tim paduan suara dibanding menurunkan kualitas tim paduan suara kampus. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan bersolo karir pada hari ke-7 di paduan suara. Jadi nggak ikut lagi paduan suara. Singkat cerita, saya melanjutkan kuliah dan masuk ke semester 6. Di semester 6, saya mendapatkan ajakan kembali, mendapatkan tawaran kembali dari sebuah perusahaan. Waktu itu lagi senang-senangnya banget, semangat-semangatnya banget untuk bisa cari kegiatan magang. Dan ajakan ini kebetulan datang dari keluarga sendiri, jadi ya udah lanjutin aja. Padahal saya masih belum tahu apa yang akan dikerjakan. Jadi keesokan harinya saya datang ke interview. Saya datang interview untuk pertama kalinya ke sebuah perusahaan mall besar di Jakarta. Waktu itu saya hanya menjawab seadanya beberapa pertanyaan dari HRD atau interviewernya waktu itu. Dan beliau, staf-staf HRD-nya, hanya melihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan mereka cuma bergumam, akhirnya menyampaikan sebuah kalimat yang bikin saya cukup bangga. Kayaknya yang ini cocok untuk ditaruh di lantai VIP. Seneng dong, anak kuliahan. Anak kuliahan yang ternyata harus membantu ekonomi keluarganya ditaruh di lantai VIP, sebuah mall besar di Jakarta. Bangga banget rasanya. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Akhirnya diajak oleh salah satu staf ke lantai VIP. Saya diantar, sekali lagi saya masih belum tahu apa yang akan saya kerjakan. Saat sampai di lantai VIP, saya diarahkan ke satu ruangan. Ada labelnya di pintu. Ruangan itu ada label janitor. Pekerjaan pertama saya saat magang adalah sebagai seorang office boy. Akhirnya, saat saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke mama saya hasil dari interview, di mana saya juga bingung cara nyampeinnya. Hasilnya, mama saya uring-uringan. Mama saya bertanya-tanya, kenapa kamu ambil pekerjaan itu? Kenapa kamu pilih pekerjaan itu? Udah, besok nggak usah datang, dan seterusnya. Mama terus meyakinkan saya untuk saya tidak datang ke pekerjaan atau tidak mengerjakan sesuatu yang bahkan belum saya lakukan. Tapi saya mencoba untuk menenangkan mama, saya mencoba untuk bikin mama saya yakin dan percaya bahwa semua akan baik-baik aja. Nggak apa-apa. Ya. Jadi akhirnya saya lanjutkan untuk menjadi seorang office boy. Tapi ternyata tidak bertahan lama. Kurang dari 1 minggu, saya mengundurkan diri. Bukan karena alasan capek atau bahkan malu, tapi karena saya melihat betapa kerja kerasnya, betapa banting tulangnya rekan-rekan saya waktu itu selama menjadi office boy. Saya merasa saya mengambil hak orang lain. Saya merasa di situ saya hanya iseng-iseng aja untuk mencari atau karena pesan dari mama, mengiyakan dan melakukan hal yang saya bisa terhadap sebuah ajakan.
So, akhirnya saya mengundurkan diri sebagai seorang office boy dan kembali mengingat instruksi mama saya sebelumnya agar saya bisa belajar dengan giat, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi, ya, saya lanjut kuliah. Saya coba untuk belajar agar bisa mendapatkan nilai yang baik, lulus dengan nilai yang baik. Saya bisa lulus tepat waktu, dan akhirnya tiba saatnya untuk mencari kerjaan. Ternyata ada yang kurang dari instruksinya mama. Instruksi mama saya ternyata nggak dilengkapin dengan panduan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Wah, susah banget ternyata nyari kerja ya. Dan saya hadir di banyak sekali job fair, saya bahkan sampai hadir di beberapa perusahaan secara offline dengan membawa map yang berisikan CV juga surat lamaran. Hasilnya 10:1. Lebih banyak ditolak. Singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan sebuah pekerjaan. Bukan pekerjaan yang saya inginkan, actually. Saya hanya kembali ke pesan mama sebelumnya, agar bisa menyatakan iya dan bisa terhadap sebuah ajakan. Karena ada lowongan, dan dari lowongan itu mengajak saya untuk bergabung, oh ya udah, oke, saya kerja. Dan akhirnya saya bekerja dengan terpaksa. Setelah menjalani pekerjaan sebagai seorang financial consultant, 6 bulan saya menghabiskan waktu saya untuk menjalani pekerjaan tersebut. Dan saya merasa amat sangat jenuh. Bosen banget, boring banget. Saya terus melakukan aktivitas yang berulang setiap harinya. Kantor saya di SCBD, Sudirman. Rumah saya di Bogor. Jika memang teman-teman semua tahu, arah dari Bogor ke Jakarta, itu bisa ditempuh dengan cepat menggunakan komuter lain. Dan komuter lain di pagi hari, sedikit saya ceritakan, isinya sangat-sangat luar biasa. Saya harus bangun sangat-sangat pagi untuk bisa berdesakan, bisa bertahan di dalam komuter lain. Dari arah Bogor ke Jakarta, yang awalnya wangi dan rapi saat masuk komuter lain, hingga akhirnya saya keluar dengan tampilan seperti belum mandi. Harus tacap-tacap lagi di kantor. Saya rebutan kobaja, menikmati macet, pulangnya lebih seru lagi. Bertemu dengan orang-orang yang sama karena berangkatnya bareng, tapi disisipin oleh aroma-aroma lelah, aroma-aroma keringat. Dan di situ saya mulai bertanya-tanya, apakah ternyata instruksi yang saya jalani ini memang yang saya inginkan? Apakah instruksi yang saya jalani ini akan bikin hidup saya baik-baik aja? Apa sih alasan saya jalani semua ini? Di situ, saya mulai bertanya-tanya lagi, apakah ini waktunya untuk saya mencari mimpi, untuk ini saya mencari passion? Karena di situ saya masih belum bisa menjawab apa passion saya. Kebetulan saat saya bekerja, saya sedang menjalani studi S2. Dan diajak lagi sama pihak kampus saya waktu itu, alma maternya. Jadi diajak untuk, mau nggak kamu menjadi seorang dosen? Sama kayak pesannya mama, karena ada kesempatan, ada yang ngajak, terus disuruh iya, dan bisa, oh iya Pak, baik, saya coba. Tapi ternyata tidak berlangsung secara lancar. Saya berdebat cukup panjang dengan mama, karena mama saya mengharapkan saya bisa bekerja di kantor, tidak menjadi seorang dosen. Saya mencoba untuk keluar dari instruksi mama. Saya mencoba untuk keluar dari instruksi hidup yang sebelumnya sudah saya jalani. Dan perjalanan baru saya sebagai seorang dosen akhirnya dimulai. Selama hampir 3 tahun, saya menjalani profesi sebagai seorang dosen, profesi terlama waktu itu yang pernah saya jalani, akhirnya saya merasa aman dan nyaman. Rasanya udah nggak usah perlu lagi deh nyari passion. Kayaknya udah nggak perlu tahu lagi deh apa mimpi saya. Hidup saya rasanya sudah cukup dengan hanya menjadi seorang dosen. Saya pikir udah waktunya untuk berhenti. Hingga saya ketemu dengan banyak sekali mahasiswa saya. Saya ketemu dengan banyak mahasiswa yang memiliki kegelisahan sama dengan saya waktu itu. Apa kegelisahannya? Pak, katanya kalau mau sukses, saya harus menemukan passion saya. Bagaimana cara saya menemukan passion saya?
Pak, setelah selesai kuliah, baiknya saya kemana ya? Boom. Di situ saya bingung. Saya nggak tahu harus jawab apa. Saya seorang dosen yang masih belum punya jawaban tentang hal itu. Banyak mahasiswa saya yang ternyata memiliki harapan, saya punya jawabannya agar bisa membantu mereka. Terbesit keinginan untuk saya menjawab instruksi mama saya. Udah, kamu kuliah aja yang benar. Akhirnya nanti kamu bisa dapat kerja dengan gampang, dan seterusnya. Terbesit untuk saya mengucapkan itu, tapi ternyata tidak saya lakukan. Akhirnya saya kembali mencari jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya sudah saya kubur dalam-dalam. Kembali, pesan mama untuk mengatakan iya dan bisa masih sering saya lakukan. Yang akhirnya membawa saya untuk menerima ajakan menjadi seorang volunteer. Sebagai seorang trainer, saya menjadi relawan untuk bisa berbagi dan belajar lagi lebih banyak. Saya ketemu dengan banyak siswa-siswi SMK, hingga akhirnya saya bertemu dengan ribuan UMKM di Jabodetabek, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sharing tentang hal-hal yang saya tahu, dan saya senang untuk bisa membantu orang-orang ini. Saya senang sekali, tanpa saya berharap imbalan dari apa yang saya lakukan, dari apa yang saya kerjakan. Saya dengan tulus menjalani hal itu. Dan momen itu bikin saya tahu alasan saya hidup. Akhirnya, saya nemuin jawabannya. Dan ini passion saya. Menjadi seorang pengajar yang senang bertemu dengan banyak sekali orang untuk bisa terus berbagi dan membantu sesamanya. Melakukan sesuatu dengan senang hati ternyata bisa bikin saya dipercaya untuk keliling Indonesia menjadi seorang trainer. Saat ini kelilingnya secara offline. Secara online ngomong-ngomong. Di situ saya sadar bahwa ternyata kita punya pilihan dalam menjalani hidup. Dan kita juga yang bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jangan sampai instruksi hidup yang ternyata kita jalani bikin kita ngutuk diri sendiri, hingga akhirnya melampiaskan kegagalan yang kita alami kepada orang lain. Akhirnya saya menemukan sebuah pola, sebuah alasan dari pesan mama selama ini. Untuk saya, untuk kita, ambil semua bentuk kesempatan dan peluang yang membuat kita excited untuk melakukan hal itu. Tanpa mikir imbalan dari apa yang kita lakukan, dan tanpa peduli hasilnya baik atau buruk. Yang jelas kita terus melakukan atau memberikan yang terbaik. Kamu nggak perlu pilih satu minat, kamu bisa pilih beberapa. Karena ini adalah proses pencarian. Karena seiring berjalannya waktu, tarik kita terhadap sesuatu bisa semakin bertambah. Ternyata itu maksud dari pesan mama saya untuk mengatakan iya dan bisa terhadap semua kesempatan yang datang. Instruksi hidup yang disampaikan dan diterima oleh sebagian dari kita nggak sepenuhnya salah, nggak salah kok. Ngikutin instruksi akan bikin kita ngerasa aman dan nyaman dalam proses belajar. Hidup kita akan tetap naik dari satu level ke level berikutnya untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Tapi dengan hanya ngikutin instruksi hidupnya kita aja, sepertinya agak sulit untuk bisa menemukan apa passion kita. Karena dengan atau teman-teman semua mau menemukan passion-nya, kita harus mau untuk terus bertualang, mencoba hal-hal baru, terus menikmati perjalanan, dan ya nggak berhenti untuk mengeksplor hal-hal luar biasa lainnya. Meski kita sadari akan selalu ada hambatan, juga tantangan. Ternyata instruksi hidup boleh dan bisa kita terima. Tapi nggak untuk selalu kita ikutin. Selalu ada pilihan untuk teman-teman semua menjalani kehidupan. Sekarang, setiap ada kegiatan training di lokasi yang baru. Trainingnya pagi-pagi malah. Saya harus tetap naik komuter lain. Saya tetap harus bangun pagi, tapi rasanya beda. Saya juga harus berdesakan sama saat saya dulu bekerja. Rasanya beda. Rasanya saya menjalani semuanya tanpa beban, tanpa paksaan. Saya menjalani semuanya dengan senang hati,
karena saya sudah menemukan alasannya. Jadi, silahkan lihat kembali instruksi hidup yang akan kamu jalani. Pastikan setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang kamu pilih sendiri. Sebuah jalan yang tidak akan pernah kamu sesali. Dan saat ini, jika diberi kesempatan untuk ketemu sama Doraemon, yang awalnya saya pengen banget merubah masa lalu. Jika ketemu sama Doraemon dan diajak naik mesin waktu, terus boleh buat balik ke masa lalu, kayaknya saya akan jawab ajakan itu dengan senyum dan gelengan kepala. Sebagai ucapan terima kasih, karena saya tidak menyesali semua perjalanan dan kegagalan saya di masa lalu. Saya berterima kasih dengan masa lalu saya. Ada pepatah dari Konfusius, disampaikan bahwa katanya manusia hidup 2 kali. Kehidupan keduanya dimulai saat manusia itu sadar bahwa hidupnya cuma 1 kali. Dan saat ini, saya sedang menjalani kehidupan kedua saya. Terima kasih.